اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatum. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, ibu dan bapak hadirin pemirsa Ngopi TV rahimakumullah. Jumpa lagi dalam The Prophetic Wisdom edisi bulan suci Ramadan. Kita awali kesempatan kita kali ini dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit di antara kita, mengambil keberkahan bulan suci Ramadan, keberkahan majelis kita, keberkahan peribadatan yang kita lakukan di bulan ini. Semoga Allah Ta'ala antarkan juga pahalanya untuk orang-orang yang punya hak atas diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mari kita menyertakan mereka senantiasa dalam setiap amalan, setiap ibadah, setiap kesempatan perkhidmatan yang kita miliki di bulan suci ini. Semoga yang sakit di antara kita juga Allah Ta'ala segerakan karuniakan kebaikan kesembuhan bagi keluarga yang mengurus mereka. Allah Ta'ala karuniakan keluasan rezeki bagi almarhumin di antara kita. Semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmat, maghfirah, ampunannya yang teramat luas. Kita masih membincangkan tentang hikmah kisah para nabi alaihimussalatu wassalam, teladan para nabi, dan bagaimana kisah para nabi itu menjadi relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan bincangkan kelanjutan dari kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Ada bagian dari kisah Nabi Adam ini yang sering menjadi pertanyaan seputar misalnya apa yang kita sebut dengan dosa warisan. Ibu dan bapak hadirin semua mengetahui kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini. Kita sudah membacanya ketika kita masih kanak-kanak, diajarkan di sekolah-sekolah, disampaikan oleh guru-guru dan kedua orang tua kita. Kali ini seperti biasa The Prophetic Wisdom ingin mengkajinya dari perspektif yang lain. Adakah yang disebut dengan dosa warisan? Karena seorang anak sekolah saja bertanya pada saya, apakah kalau Nabi Adam tidak diturunkan dari surga ke dunia, semua kita masih di surga sekarang ini? Seakan-akan dalam tanda petik hadirnya kita di dunia adalah karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan mungkin disebut dosa. Apakah seorang Nabi berdosa? Apakah Nabi Adam berdosa?
Dan yang kedua, Al-Quran juga mengisahkan dalam rangkaian ayat penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ketika Allah Ta'ala kemudian menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam ke bumi, ke dunia. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam menyampaikan beberapa kalimat kepada Tuhannya, dan Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam itu. Apakah Nabi Adam berdosa? Kalau para nabi tidak berdosa, apa yang dimaksud dengan taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Ibu dan Bapak, hadirin pemirsa Ngopi TV rahimakumullah. Pertama, untuk menjawab ini, maka apa yang disebut dengan dosa? Satu dosa itu dikaitkan dengan larangan terhadap satu perintah. Satu dosa dikaitkan dengan pelanggaran terhadap satu perintah, pelanggaran terhadap satu larangan. Kalau dilarang ini lalu melakukan, itu dianggap dosa. Kalau diperintahkan ini lalu tidak melakukan, itu dianggap dosa. Tetapi pertanyaannya adalah, dalam konteks seperti apa perintah dan larangan itu dihadirkan? Sudahkah ada syariat waktu itu untuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam sehingga ia dapat disebut berdosa ketika dalam tanda petik melanggar perintah Tuhan? Sebetulnya tingkatan larangan itu ada beberapa. Yang pertama, amr, itu perintah Allah Ta'ala untuk kita, ditujukan untuk mendidik kita. Disebutnya amr ta'dibi, perintah untuk mendidik kita, perintah untuk mengajarkan pada kita tumbuh kembang menuju tingkat kesempurnaan setinggi-tingginya. Dalam tataran ini, yang disebut dosa bukan dosa karena melanggar perintah syariat. Saya ambil contoh analogi sederhana. Kalau Pak Polisi mengatakan kepada anak-anak, kalau hendak menyeberang jalan, lihatlah ke kiri dan kanan dulu. Apakah perintah ini terkait dengan perintah perintah syariat, sehingga kalau kita menyeberang jalan dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, lalu kita disebut berdosa? Perintah itu ditujukan untuk mendidik. Tetapi ada konsekuensinya, ada akibat kalau perintah itu tidak kita amalkan. Kalau kita nyeberang jalan, tidak lihat kiri dan kanan dulu, akibatnya bisa jadi kita ditabrak oleh kendaraan, kita ditabrak oleh yang melaju kencang tanpa kita ketahui. Mungkin tidak terkait dengan dosa, tapi tetap ada konsekuensi, tapi tetap ada akibat. Akibat karena Nabi Adam alaihissalam mendekati pohon yang tidak boleh didekati itu, Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam, dan kemudian keturunannya semua tinggal di muka bumi, tinggal di atas bumi. Yang kedua, ketika amar yang kedua adalah amar tasyri'i, perintah itu terkait dengan syarak. Karena syarak, karena syariat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan bagi umat melalui para nabi, maka para nabi dengan sendirinya menjadi hujjah. Hujjah adalah argumentasi Tuhan, alasan Tuhan. Dengan kata lain, para nabi mesti menjadi pengamalan ketaatan kepatuhan teramat sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para nabi sendiri tidak menjalankan perintah Tuhan, maka umat bisa mengatakan nabi sendiri tidak menjalankannya. Umat bisa menjadikan itu sebagai hujjah. Maka para nabi sedianya adalah sosok yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ismatul anbiya, keterjagaan para nabi dari berbuat dosa. Para nabi tidak pernah berbuat dosa karena mereka adalah hujjah. Sekali lagi, umat bisa menjadikan alasan, kenapa engkau tuntut kami padahal nabi sendiri tidak mengamalkannya, misalnya seperti itu. Lalu dalam konteks seperti ini, apakah dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam itu? Bagaimana yang dimaksud dengan dosa para nabi? Para ulama menyebutkannya sebagai tarkul aula. Apa yang dimaksud dengan tarkul aula? Bagi orang-orang soleh, kalau ada perbuatan baik dan ada yang lebih baik lagi,
ketika mereka melakukan yang baik dan tidak memilih yang lebih baik, itu bisa disebut dalam kategori, dalam tanda petik, dosa. Atau dengan kata lain, meninggalkan yang lebih utama. Jadi para nabi tidak berdosa, tetapi ada situasi tertentu ketika kemudian yang diambil jalan, yang dipilih adalah yang baik, sedangkan ada yang lebih baik. Dan itu bukan hanya terjadi pada para nabi atau sebagian nabi, tetapi juga untuk kita semua. Ada nabi-nabi yang bahkan tarkul aula pun itu tidak terkena atas mereka. Nah, apa yang bisa kita petik? Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari, perintah itu ada yang kaitannya dengan untuk mendidik kita, tumbuh kembang kita pada sesuatu yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, agar kita juga senantiasa mengkaji, menggali lagi untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang lebih baik. Menurut para sufi, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalau orang sampai pada derajat abrar, lalu ada derajat orang yang lebih dekat lagi, maka perbuatan al-abrar, perbuatan baik al-abrar adalah perbuatan buruk atau yang tidak baik bagi mereka yang sudah sampai pada derajat al-muqarrabin, yaitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa juga mendidik diri kita untuk taat pada perintah Tuhan, bukan hanya dari sekedar syarak, bukan hanya dari perintah syariat, tapi lebih dari itu untuk mengetahui tumbuh kembang ruh kita menuju kesempurnaan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, agar kita juga senantiasa mengetahui mana yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang utama dan mana yang mungkin lebih utama. Selamat menjemput waktu-waktu bulan suci di tengah kehangatan bersama keluarga dalam keberkahan. Trading doa kita, saling doa kita senantiasa. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.